Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Teman-teman, selamat malam semuanya, sobat trader dan investor, sobat trading media stok Indonesia. Malam ini saya akan mencoba menganalisa saham-saham yang jadi pantauan saya, baik untuk fast trade ataupun one day trading ataupun ini ya, ataupun swing ataupun jangka menengah. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan membahas satu persatu saham yang jadi pilihan saya malam ini. Oke, untuk yang pertama saham yang jadi pantauan saya adalah saham WIDI ya teman-teman ya. WIDI. WIDI. Ya, WIDI ya. Oke. Baik teman-teman, untuk saham WIDI ini posisinya udah bagus ya sesuai target saya ya. Dia ada ini volumenya kayak gini dibikin sama bandar udah serasi ya. Ini saya bikin garis Fibonacci di sini ternyata benar ketarik di sini. Akhirnya bisa nyampe ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini teman-teman mau mencoba berapa di saham WIDI targetnya yaitu di area kita bisa pakai ini udah cukup ya kita bisa pakai ini ya ke area ini targetnya saya 175 ya karena ini posisi saham ini sepertinya posisinya juga volumenya tapi yang jadi permasalahan bagi saya itu volumenya semakin mengecil tapi karena ini saham IPO jadi saya pakainya sistemnya persenan kalau naiknya saham yang gorengan seperti ini berarti 35% saya ambil bagi dua di 35 sama 25 sama 15 jadi bagi tiga saya target untuk terdekatnya untuk besok ataupun minggu depan di 175. Ini untuk saham WIDI. Jadi udah saya bahas sekitar semingguan ternyata naik ya teman-teman ya untuk saham WIDI ya. Ini saham IPO. Bagi teman-teman yang mau belajar bagaimana cara trading saham IPO, bisa DM saya ataupun chat saya langsung ya di grup ataupun di WA. Oke, selanjutnya saham yang jadi pantauan saya yaitu saham RELF. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Saham relap juga sama posisinya. Nah, ini posisinya juga sama ya teman-teman. Ini juga dia berusaha dibikin kalau ini saham IPO saya pakainya pakai ini ya, pakai trading view ya, trading view. Nah, ini coba kayak nggak ada ini. Saya berbagi layar dulu. Optimalkan klik video. Jadikan teman-teman bisa cari. Saya carikan. Oke, oh ternyata nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja ya, pakai ini aja ya langsung. Oke, oke selanjutnya yaitu teman-teman ini ya, kita targetnya untuk relap sendiri di sini ada gap kosong ya teman-teman ya. Di sini ada gap kosong berarti di area di sini di area antara ini sama tanggal ini sama ini itu harus kena target ya. Jadi 153 untuk refnya 153 di sini ada gap kosong kemungkinan hari ini atau bisa tercapai. Nah, untuk target tertingginya di sini ya, di 240 itu untuk relap. Tapi bagus nih polanya. Kalau nanti dibikin garis nanti bisa. Nah, itu untuk saham relap. Oke, selanjutnya yaitu saham IPO lain yaitu MAHA ya. Mandiri Herindo Perkasa. Nah, ini juga sama ya teman-teman. MAHA ini bagus candlenya besar, tapi untuk target saya ke depannya ini sesuai hitungan saya persenan karena naiknya ini saham di atas 100 berarti pakainya sistem gorengan berarti saya bagi tiga berarti 35%, 25% dan 15%. Jadi untuk target pertama yaitu saya targetnya sekitar
300 sampai 320. Ini untuk maha ya teman-teman. Ini untuk maha, target insya Allah tercapai entah minggu ini ataupun minggu depan 300 sampai 320 insya Allah tercapai. Itu ya untuk maha. Oke, saham selanjutnya yang untuk one day trading. Yang tadi yang kayak WIDI, Relev, RELF sama maha itu kita HK. Sedangkan untuk one day trading atau trading sehari. Jadi sehari itu kita trading, jadi untung nggak untung, rugi rugi atau untung harus kita tetap lepas di hari itu. Nah, itu jadi pilihan saya yaitu yang pertama PTMP ya. PTMP ya. Mitra Degeta ini sama. Nah, ini one day trading ya. Kalau one day trading saya pakainya sistem ilmu candle ya teman-teman. Ini volumenya juga bagus ya kan. Ini kalau seperti ini Bollinger Band. Nah, ini seperti ini. Kalau teman-teman masih kebingungan nih saya ilangin aja. Ini yang Bollinger Band-nya saya ilangin. Oke. Nah, ini saya sistemnya pakai ilmu candle ya teman-teman. Nah, ini ada ilmu candle gede kayak gini, ini nomor 2. Ini pola tanda swing ya. Ini udah mau target resisten. Tetapi untuk PTMP ini targetnya coba saya lihat. Saya lihat pakai indikator di sini udah ada volume gede, udah melintasi garis 0, di sini udah melintasi garis 0, ya kan? Di sini udah melintasi garis 0, udah di angka 6. Posisi seperti ini kita bisa jadikan mau one day trading ataupun swing bisa. Kenapa? Karena posisi dari support di bawah ini itu belum pernah ditembus, sedangkan posisinya udah mulai naik-naik. Nah, ini kalaupun turun bisa kita ngambil di area sini. Tetapi karena posisinya ini naik, jadi kita ambil di area resisten di sini. Targetnya di 200. Ya, targetnya di 200 untuk one day tradingnya. Tapi kemungkinan 2 hari 3 hari kalau dia posisi apa ya selalu posisi naik terus seperti ini 200 pun bisa tercapai dalam waktu seminggu ataupun 2 minggu. Nah, untuk belinya bagaimana, Pak? Untuk belinya kita bisa ini antri aja. Kenapa? Karena posisinya udah gede stokastiknya. Ini stokastiknya udah berapa ini stokisnya? Di 91 sebaiknya kita antri aja karena udah mencapai area resisten. Itu untuk RTPMP. Sedangkan targetnya di 200 saja udah cukup ya, teman-teman ya. Begitu untuk saham PTMP. Selanjutnya yaitu saham ini yang jadi idola kemarin udah saya bahas ya. AMRN ya. Ternyata hari ini tercapai di 2.800. Kemarin saya sempat ragu. Kenapa? Karena ada candle seperti ini, ada kemungkinan dia turun. Ternyata karena bandernya itu istilahnya nggak mau ini, istilahnya nggak mau istilahnya nggak mau turun dulu, jadi posisinya dinaikkan terus. Kalau seperti ini kita sebenarnya cocok buat one day trading. Kenapa? Sehari jual, sehari beli itu bisa. Gitu loh. Yang penting kita konsisten. Nanti kalau udah ada indikator kelihatan, baru kita bisa hitung. Itu seperti itu. Tapi untuk targetnya AMMN terdekatnya 3.000, jangan sampai melang teman-teman. Insya Allah tercapai. Insya Allah tercapai untuk AMMN ya. 3.000 tercapai. Ini pun buat swing, kalau bisa saya target swing sendiri. Ini teman-teman ingat-ingat target saya swing itu sekitar 5.000 ya teman-teman. Itu untuk target swing 5.000. Seperti itu ya AMMN. Jadi untuk target terdekatnya 3.000, untuk target swingnya di 5.000. Ingat-ingat teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas lagi untuk one day tradingnya yaitu IKB ya. Tadi itu pilihan saya IKB. Ini saham saya kurang tahu, cuman saya lihat pergerakannya itu liar banget. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Di sini ada gap kosong ya, ada gap kosong. Tetapi yang jadi pantauan saya itu dalam beberapa hari dari tanggal 4 Juli 2003 sampai tanggal 31 Juli itu posisi candlenya itu bagus, terus posisinya udah naik. Itu. Terus di sini dari tanggal sini, tanggal 4 Juli itu udah golden cross MACD-nya ya. Udah melewati garis 0. Artinya mau kita beli di sini itu nggak masalah, teman-teman. Yang penting garis MACD-nya udah sejalan. Udah di atas garis balok ini, garis 0 nih, terus melewati baloknya berubah jadi hijau. Udah pasti nih.
udah pasti posisinya dia bisa naik tinggi. Ternyata memang benar ya teman-teman ya. Cuman hanya pakai indikator MACD akhirnya kita bisa dapat cuan. Belinya misalnya di sini di 220 bisa dapat cuan 430. Nah, artinya dalam waktu tanggal 4 Juli sampai tanggal 31 berarti hampir 4 minggu ya. Itu kita udah cuan 100%. Ya, udah cuan 100% dengan volume melewati MA20. Terus belinya gimana, Pak? Untuk belinya kita antri ya, teman-teman ya. Untuk belinya kita antri ya, karena ini naiknya udah tinggi seperti ini ya. Kenaikannya udah tinggi ya. Oh, berarti ini membentuk resisten baru ya, teman-teman. Kalau membentuk resisten baru sebaiknya kita hitung berdasarkan hitungan ini ya, hitungan ini apa namanya? Hitungan persenan karena ini saham gorengan berarti 35 sampai 15%. Ini berarti kalau misalnya saya hitung di 436, berarti sekarang 436 ditambah 15%. Sama dengan 65 ditambah 436. Nah, berarti, maaf, berarti sekitar 500 ya, 500 targetnya dia, teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk saham IB. Yang jelas ini mau buat pola swing, buat apa bisa, karena ini indikatornya udah mendukung semua, kayak gitu ya. Oke, itu untuk IB. Selanjutnya saham jadi pantauan saya itu beda KR ya, teman-teman. Beda KR. Oke, ini juga sama, posisinya hampir sama kayak. Wah, kalau kalau menurut saya malah mending bagusan ini ya. Karena ini polanya ini naik, nggak pernah turun, naik turun, naik turun. Ini lembah, ini bukit, lembah, bukit, lembah, bukit. Cenilnya kelihatan. Ini lembah, ini cenil, ini cenil, ini cenil, ini cenil. Nah, semakin naik, semakin naik. Saham yang seperti ini bisa dikatakan menjadi sebagai saham uptrend ya, teman-teman. Posisinya naik karena dari lembah ke puncak itu posisinya selalu di atasnya, selalu naik. Jadi kalau posisi seperti itu, karena juga ini udah melewati garis nol, ini ada kemungkinan dia naik. Posisi yang saya omongkan teman-teman, kita perhatikan MACD-nya. Kalau MACD-nya ini berada di atas garis nol, melintasi garis nol, nah ini juga golden cross. Pasti naik teman-teman. Kita beli dimanapun. Yang penting garis MACD-nya udah sejalur, mau bikin swing, oke aja. Nah sekarang untuk belinya gimana Pak? Masuk cukup nggak? Kalau belinya sebaiknya kita antri. Karena stokastiknya udah 88, artinya udah sangat mahal. Jadi sebaiknya kita antri ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk beda GR. Untuk target saya tertingginya di 500 saja udah cukup ya. Tapi teman-teman pantau ya, karena ini saham posisinya uptrend, insya Allah naik tinggi. Itu untuk beda KR. Oke, saham selanjutnya yaitu MDKA, Merdeka Cooper ya. Ini sahamnya Pak Sandiaga. Nah, ini posisinya juga sama, tapi dari posisinya seperti ini dia awalnya posisinya downtrend ya. Downtrend ini berarti kalau saya bilang namanya rebound. Ini namanya rebound. Kalau posisi rebound seperti ini sebaiknya kita pantau ya. Kita perhatikan pakai stokastiknya udah mahal, sebaiknya kita antri, tapi posisinya udah membentuk mengalami kenaikan. Di sini ada cenil, di sini ada cenil, naik ini melewati. Nah, ini cukup bagus teman-teman. Target selanjutnya yang jangka panjangnya di sini satu di area 3.900, terus habis itu baru di sini di area 4.300. Untuk belinya udah mahal, sebaiknya kita antri, tetapi saham ini mencoba untuk posisinya mendekati area resisten di 4.300. Seperti itu. Jadi untuk MDKA posisinya juga udah sejalan ya, indikatornya ini juga udah melewati garis nol. Ini melewati volume yang 420, tapi spesifiknya udah terlalu mahal. Sebaiknya kita antri seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, ini MDKA ternyata melewati garis support di sini ya. Nah, ini juga support. Terus ini support ya, teman-teman ya. Jadi posisinya memang lagi posisi menuju area rebound. Oh, di sini ternyata pantas ya teman-teman ya. Di sini tanggal 5 Mei itu ada area ini ya. Ada area apa namanya? Area
ini ya area gap kosong, gap down. Ada kemungkinan dia mau naik ke area sini di 3.600 ya teman-teman ya. Insya Allah tercapai entah besok entah minggu ini untuk MDKA tercapai di 3.600. Selanjutnya saham yang jadi pilihan saya adalah WiFi. WiFi ya teman-teman ya. Oke, ini untuk saham WIPI ya teman-teman. Untuk saham WIPI juga bagus polanya, tetapi pas posisi di sini dia membentuk turun. Ya ada berupaya melewati garis support ini ya teman-teman ya. Tetapi ini udah beberapa hari di volume udah tinggi. Nah dari MACD-nya juga udah golden cross, tetapi belum melewati garis nol. Untuk belinya dia masih murah ya teman-teman ya. Di 20.32. Kalau saran saya mending kita HK karena volumenya juga bagus ya teman-teman. Ya setidaknya target di sinilah asistennya di 208 ya di 208 ya teman-teman. Insya Allah tercapai untuk besok atau minggu ini. Target jauhnya di area swing di sini. Tertingginya di 280 sebulanan insya Allah tercapai ya insya Allah tercapai yang penting konsisten ya untuk target kita stop loss di area supportnya aja di 175 atau 177 itu untuk saham WIFI kita tunggu ini sudah golden cross ini udah golden cross masih murah boleh harga teman-teman ini untuk saham WIFI targetnya ya diterdekannya di 208 seperti itu. Selanjutnya yaitu saham yang jadi pilihan saya yaitu RMKO ya, teman-teman ya. Maaf, RM ya tulisannya tadi kalau nggak salah itu RMKO. RM RMK bukan R, RKMU ya. Wah, RKM. Nggak ada ya RKMU ya. Udah kita lewati dulu RMKU nggak ada berarti kita saham yang swing ya sekarang ya saham yang swing yaitu kelas yang pertama kelas ya. Nah ini juga saham baru karena ini saham baru udah mencapai area resisten target selanjutnya di sini di 164 Insya Allah tercapai 150 sampai 164 dia tercapai target tertingginya di area sini ya teman-teman di area sini di 200 190 tercapai ini posisinya juga udah mantul ya karena swing ya karena ini pantulan sri gitu kayak ayun. Nah, dia mau mencoba resisten dulu mantul habis itu sini sini tapi insya Allah dalam waktu sekitar seminggu 2 minggu 150 tercapai ini untuk saham kelas. Oke selanjutnya yaitu MPXL MPXL ya teman-teman. Nah, ini untuk MPXL ini juga saham baru. Teman-teman dilihat ini udah ada indikator, ini juga udah ini melewati garis nol, tetapi ini palu ya, teman-teman. Kalau palu saya realistis aja, kemungkinan dia resisten di 146 145 tercapai ya. Dia menuju area situ. Insya Allah besok ataupun minggu ini 145 dia tercapai untuk resistennya di area paling tinggi di 195. Nah, berarti 145 tercapai ya teman-teman ya. Oke, itu untuk MPXL. Oke, selanjutnya yaitu saham yang swing pertama itu yang saya bahas kemarin sama aja ya kayak tadi ya AMMN ini saya cocok buat swing ya karena pantulannya gede tapi target karena ini naik tinggi saya targetnya itu di 5.000 ya. Swingnya di 5.000 terdekatnya di 3.000. Teman-teman boleh catat ya. AMMN di 3.000 sampai 5.000. Nanti bisa turunnya baru turun. Seperti itu untuk AMMN. Oke, selanjutnya yaitu saham yang jadi pantauan lagi yaitu WIM ya teman-teman ya. Ini saham rokok ya, Bismillah. Nah, kenapa teman-teman saya pakai target swing? Karena dari polanya ini bagus ya. Artinya kalau kita membaca laporan keuangannya, meskipun ini posisi sideways, tetapi ada kemungkinan di fundamentalnya dia mengalami peningkatan laba ya. Jadi ini udah naik, terus naik tinggi seperti itu ya teman-teman ya. Naik tinggi, akhirnya naik. Jadi posisi saya bilang ini posisi uptrend. Nah, untuk targetnya gimana Pak? Target selanjutnya saya realistis aja sih. Kalau untuk WIM bisa ini pertama ke 2.000 terus selanjutnya ke 3.000. Ini volumenya juga beberapa minggu juga mengalami peningkatan di sini ya. Beberapa hari ini
peningkatan udah melewati garis nol. Terus di sini dari tanggal berapa ini? Di tanggal 18 April itu udah melewati garis nol MACD-nya. Selalu di atas MACD baloknya. Ini berarti posisi seperti ini itu posisi uptrend ya teman-teman. Diingat-ingat, kalau udah melewati garis ini kita boleh beli di mana aja. Yang penting dia nggak tembus ke bawah seperti ini. Nah, udah naik gini kita santai. Mau beli dimanapun nggak masalah. Yang penting garis MACD sudah dilewati, melewati garis nol. Untuk belinya gimana Pak? Untuk belinya sudah kemahalan ya teman-teman. Kita bisa antri aja. Kita bisa antri supaya itu saham yang kita ini miliki bisa dapat. Yang penting antri aja dulu karena posisinya uptrend. Saya optimis sih untuk WIM sendiri dia bisa ke 3.000 untuk target terdekatnya dia ke 2.000 ya. Dicatat ya teman-teman. Jadi untuk WIM dia ke target swingnya 3.000, terdekatnya di 2.000. Selanjutnya saham yang jadi bantuan saya selanjutnya coba ASA ya teman-teman ya. ASA ini ada volume, ada balok ini. Tapi volumenya juga bagus ya teman-teman. Melewati ini MACD-nya juga melewati garis nol ya. Melewati garis nol dari tanggal ini. Tanggal 13 Juni ya. Set melewati garis nol, naik tinggi. Semoga aja balok merah ini nggak jadi pertanda ya. Nah, tapi posisinya sih bagus ya, uptrend ya. Target selanjutnya ya setidaknya melewati inilah garis ini ya teman-teman. Resisten di 144. Insya Allah tercapai. Oke, seperti itu ya teman-teman. Demikian analisa saya hari ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar bareng saya bagaimana cara trading swing yang benar, bagaimana cara mengelompokkan itu saham one day trading ataupun fast trading, bisa DM ataupun bisa ikut Telegram. Yang mau ikut kelas swing silakan nanti bisa DM saya ya di kelas Idea Stock Indonesia. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.